Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Hiaratun Azizah Dan saya Puspita Amalia akan mempresentasikan komunikasi kantor atau tata hubungan kantor. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian komunikasi kantor, yang kedua klasifikasi komunikasi kantor, yang ketiga media komunikasi kantor, yang keempat model komunikasi hubungan kantor. Poin yang pertama yaitu pengertian komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian informasi, instruksi atau perintah yang berkaitan dengan suatu pekerjaan atau tugas. Komunikasi biasa dilakukan oleh seorang manajer ke karyawan atau karyawan ke manajer dari satu unit ke unit lain di kantor, secara langsung tanpa menggunakan media atau secara tidak langsung dengan menggunakan media untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Komunikasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi primer dan sekunder. Kalau komunikasi primer itu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tatap muka antara komunikator dengan komunikan dengan menggunakan simbol seperti berjabat tangan atau saling senyum dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi sekunder sendiri adalah komunikasi yang menggunakan media sebagai perantaranya, misalnya telepon, radio, telegraf, dan lain sebagainya. Yang komunikasi sekunder ini biasanya dilakukan karena jaraknya yang relatif jauh. Poin yang kedua yaitu klasifikasi komunikasi kantor. Klasifikasi komunikasi kantor ada 4. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi, baik secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Komunikasi ini biasanya dilakukan sesuai dengan struktur hierarki dalam kantor yang telah direncanakan sebelumnya. Contoh dari komunikasi formal seperti surat bisnis, laporan, dan perintah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, bentuk komunikasi informal ini tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang sifatnya lebih tidak direncanakan, tetapi muncul dari interaksi sosial antar pihak atau pegawai kantor. Contohnya bisa seperti percakapan santai antara rekan kerja, diskusi santai. Klasifikasi komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal atau informal. Komunikasi internal terjadi antara karyawan di bisnis yang sama. Contoh komunikasi internal termasuk email, rapat tim, atau komunikasi lisan. Yang keempat adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor. Dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Biasanya dilakukan dengan pelanggan, masyarakat, ataupun stakeholder eksternal perusahaan. Contoh umum dari komunikasi eksternal termasuk kegiatan periklanan, publisitas, siaran pers, publikasi, buletin, kampanye digital, situs web, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu media komunikasi kantor. Apabila dilihat berdasarkan cara penyebarannya, maka media komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis media. Yang pertama, media komunikasi audio atau suara. Media audio adalah ketika penerima pesan dapat menangkap pesan tersebut dengan menggunakan salah satu indera manusia yaitu telinga. Sementara itu, pesan disampaikan melalui media suara atau verbal dengan menggunakan alat yang dapat memancarkan suatu frekuensi tertentu. Contoh media komunikasi audio seperti CD, radio, dan pemutar audio lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi cetak. Dalam media komunikasi cetak, saluran yang digunakan untuk dapat menyampaikan pesan adalah dengan menggunakan bentuk tulisan yang telah dicetak. Contohnya seperti buku, brosur, majalah, surat kabar, buletin, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media komunikasi audio visual. Seperti halnya dengan media komunikasi audio, media komunikasi audio visual merupakan penyampaiannya pesan dengan cara menggunakan suara serta bentuk visual seperti video maupun gambar yang kemudian digabungkan menjadi satu. Saat ini sudah banyak komunikasi menggunakan media audio visual karena pesan yang ingin disampaikan oleh pembawa pesan dapat mudah disampaikan.
Contohnya adalah seperti iklan yang ditampil di televisi. Selain televisi, kini media komunikasi audio visual pun telah berkembang. Saat ini media komunikasi audio visual juga dapat tersampaikan melalui media sosial di ponsel pintar seperti YouTube, TikTok, Instagram, maupun platform yang dapat menampilkan audio visual atau video. Yang keempat yaitu model komunikasi hubungan kantor. Berikut beberapa jenis komunikasi kantor. Yang pertama yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan cara tatap muka, melalui media elektronik seperti telepon atau melalui pesan tertulis. Kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terbentuknya suatu komunikasi yang santai dan tidak terlalu formal, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan atau bawahan. Akan tetapi komunikasi horizontal tidak dapat terhambat apabila ada kecemburuan sosial antara jabatan yang sama, kesalahpahaman, hambatan teknis, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dalam atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk melaksanakan kebijaksanaan, proses bekerja, peraturan instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pengarahan, doktrinasi, evaluasi, dan teguran. Kelebihan komunikasi secara formal yaitu yang pertama, memberikan pengertian mengenai laporan prestasi kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan. Yang kedua yaitu memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu bawahan tentulah berharap agar ide, saran, pendapat, tanggapan maupun kritikan dapat diterima dengan lapang dada dan hati terbuka oleh pimpinan. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal merupakan pola komunikasi bisnis yang cukup unik karena agak menyimpang dari bentuk tradisional seperti komunikasi dari atasan ke bawah, dari bawahan ke atas, ataupun sama pihak yang memiliki tingkatan sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.